Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama Ibu Indri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari teks pidato persuasif. Tepatnya tentang struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, apa-apa saja? Yang pertama kita akan bahas tentang struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif itu yang pertama ada di bagian pembuka. Nah, bagian pembuka pidato, namanya juga pembuka pidato ya kan? Pasti kita awali dengan salam pembuka. Biasanya kita bilang assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ucapan penghormatan atau sapaan itu misal kayak yang terhormat kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Nah, ingat untuk sapaan ini harus dimulai dari jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah. Kemudian ucapan syukur. Contoh di situ puji syukur saya ucapkan gitu ya. Oke, yang kedua isi pidato. Nah, bagian isi pidato ini sudah pasti bagian utama atau inti dari sebuah pidato. Karena di sini si oratornya menyampaikan secara terperinci apa yang ingin dia sampaikan, gagasan apa yang mau ia sampaikan kepada pendengarnya gitu. Baik, nah di bagian isi pidato ini pun biasanya disinilah terdapat kebahasaan teks pidato. Seperti kalimat ajakan, membujuk, karena ingat ini adalah pidato persuasif. Tujuannya tadi untuk mempengaruhi pendengar gitu ya, mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Oke, yang ketiga penutup pidato. Nah, kalau di bagian penutup diisi dengan harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Kemudian permohonan maaf kepada para pendengar, dan yang terakhir ucapan terima kasih serta salam penutup. Namanya juga penutup ya. Oke. Ini di bagian struktur dari pidato persuasif. Kemudian kita lanjut berikutnya kebahasaan teks pidato persuasif. Apa-apa saja kebahasaan teks pidato persuasif? Yang pertama kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Berarti subjek melakukan kegiatan dan biasanya diikuti dengan objek. Contoh, nenek menggoreng ayam. Nah, nenek menggoreng ayam, subjeknya kan nenek. Nenek melakukan aktivitas menggoreng, diikuti dengan objek. Apa yang digoreng? Itu adalah ayam gitu. Oke, yang kedua kata tugas. Kata tugas ini sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan atau preposisi, kemudian kata sambung atau konjungsi, kata sandang atau kata seru. Nah, ini merupakan kata tugas. Kita buat contohnya. Untuk contohnya kita buat di sini penggunaan preposisi dan konjungsi. Pada setiap keadaan kita harus siap dikritik dan mengkritik. Nah, di sini kata pada merupakan kata depan atau preposisi, dan kata dan di sini adalah kata sambung atau konjungsi yang digunakan. Nah, untuk kata sandang itu contohnya kayak si, sang gitu. Berikutnya bagian yang ketiga kosakata emotif atau melambangkan emosi ya. Nah, ini kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contoh, ayo wahai pemuda harapan bangsa, kita songsong masa depan yang lebih cerah untuk masa depan bangsa kita. Nah, di sini penggunaan kata ayo merupakan kosakata emotif atau emosi. Ini sudah pasti ngajak ya. Ayo berarti mengajak pemuda atau pendengarnya untuk mengikuti apa yang disarankan
si oratornya. Oke, yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan atau istilah-istilah keilmuan. Contoh, globalisasi itu sendiri berasal dari satu kata, yaitu global, yang berarti keseluruhan. Nah, contoh kata bidang keilmuan di sini yang dipakai adalah globalisasi dan kata global. Oke, lanjut untuk sinonim. Pasti tahu ya, sinonim itu adalah persamaan atau padanan kata. Contoh di sini Ibu buat abadi, itu persamaannya kekal, ada, eksis, akurat, persis. Lanjut, kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, yang tidak bisa ditangkap oleh indera. Nah, tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah, contohnya itu kata-kata yang ada tapi nggak berwujud gitu. Misal kayak kasih sayang, kan kita tahu itu ada ya, cuman kan nggak ada wujud dari kata kasih sayang. Di sini Ibu buat contohnya keagungan. Kita bisa nggak lihat contoh keagungan wujudnya, itu nggak ada kan, tapi ya katanya ada, makanya dibilang itu adalah kata abstrak. Di sini ada banyak lagi, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, pencurian, pencucian. Nah, itu kata-kata yang tidak berwujud tapi ada. Contoh tadi Ibu bilang kata sayang, kan itu tidak berwujud tapi ada. Nah, sampai di sini materi tentang struktur pidato persuasif dan kebahasaannya. Jika ada materi yang kalian kurang mengerti, kalian boleh tanya ke WA dan Google Classroom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.